Ya Allah akan bertanya sama kita, alam takun ayati tutla alaikum, bukankah telah dibacakan ayat-ayatku kepada kalian? Fakuntum biha kadzibun, dan kalian mendustakannya. Banyakkah kita seperti ini? Banyak. Contoh, dalam satu kajian ada ustadz nyampein satu ayat atau satu hadis, kebanyakan kita bantah. Tapi Ustaz. Dan ayat datang atau hadis datang dari terima dulu. Kalau kita belum mampu memahami sekarang, nanti pelan-pelan pahamin pelan-pelan satu ayat. Kan tadi udah dibahas sampai hadis ini. Tiap subuh kita tadaburin satu ayat, lebih baik dari apa ya? Dari sholat sunnah 100 rakaat. Kita tadaburin, kita amalin, lebih baik dari 1000 rakaat. Sholat sunnah 1000 rakaat. Mulai sekarang rapiin pelan-pelan amalan-amalan kita yang kemarin belum beres, yang masih pada berantakan. Itu berdampak banget sama kehidupan kita, tentang maisha kita, tentang apa sih? Kok kita selalu dapat masalah terus yang nggak kunjung selesai, masalahnya selesai ada lagi masalah yang lain. Ya itu dia penyebabnya. Mungkin kita selalu sama Allah, sama ayat-ayat Allah kita dusta, kita nggak anggap peringatan-peringatan datang sama kita, kabar gembira datang sama kita untuk beramal yang akan mendapatkan pahala, dibalas pahala sama Allah. Kita nggak amal, kita anggap sia-sia, kita anggap satu dongeng. Dan surah Az-Zalzalah. Ayat 1 sampai habis. Cuma 8 ayat ya. Baca deh. Az-Zalzalah, Izazul. Baca nih. 30 baca. Oke, ini kemana? إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. Apabila bumi diguncangkan dengan guncangan yang dahsyat, dan kami telah mengeluarkan beban-beban berat yang dikandungnya, dan manusia bertanya, apa yang terjadi pada bumi ini? Pada hari itu bumi menyampaikan beritanya, karena sesungguhnya Tuhanmu telah memerintahkan yang sedemikian itu padanya. Pada hari itu manusia keluar dari kuburnya dalam keadaan berkelompok-kelompok untuk diperlihatkan kepada mereka balasan semua perbuatannya. Maka barang siapa mengerjakan kebaikan seberat zarah, niscaya dia akan melihat balasannya. Dan barang siapa mengerjakan kejahatan seberat zarah, niscaya dia akan melihat balasannya. Dibahas lagi ya. Indonesia kan belum dibacain kan? Saya diulang. Nanti giliran tadi kitabnya masih ada nggak? Buku apa? Riyadhus Shalihin tadi di situ. Riyadhus Shalihin nanti apa yang baca ya? An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari Abu Hurairah, semoga Allah meridainya, ia berkata, Qara'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah membaca surat Yauma'idin, ayat Yauma'idin tuhadditsu akhbaraha. Pada hari itu bumi mengabarkan, memberitakan berita tentang sesuatu yang ada pada dirinya. Berkenaan dengan ayat Izazul yang surah Izazul yang tadi ya, yang tadi dibaca. Kemudian Rasulullah bersabda, maka atadruna ma akhbaraha. Tahulah kalian apa yang dikabarkan sama bumi? Para sahabat, qalu Allahu wa rasuluhu a'lam. Para sahabat bilang, Allah dan Rasulnya lebih tahu.
Rasulullah bersabda, "Fa inna akhbaraha an tashhada ala kulli 'abdin aw 'amatin bima amal kulla zahirah." Bumi akan menggambarkan tentang seorang hamba atau seorang budak perempuan, baik laki-laki maupun perempuan, yang tentang amalan-amalan dia di atas punggungnya bumi. Jadi setiap apa amalan yang kita perbuat, baik itu amalan kebaikan atau amalan keburukan, gak ada orang yang lihat. Yang jadi saksi siapa itu? Bumi sama Allah. Jangan kita anggap bumi ini benda mati. Allah yang bilang tuh, idza zulzilatil ardu zilzalaha yauma idzin tuhaditsu akhbaraha. Pada hari itu nanti bumi akan mengabarkan berita tentang dirinya. Dia dipakai buat apaan aja nih sama manusia. Kalau manusia berbuat kebaikan, maka dia akan melihat balasannya nanti. Nah, kemudian taqulu amalan kada wa kada. Bumi akan mengatakan amalan seseorang itu tentang amalnya ini dan itu fi yaumin kada wa kada. Pada hari ini waktunya disebutin sama bumi. Kita mau ngelak bagaimana? Orang bumi sendiri yang ngomong nanti. Terus pada akhbaroha. Inilah apa yang dikatakan bumi tentang kabarnya nanti. Apa yang bakal diceritain nanti. Menjadi saksi dia di yaumil akhir. Jadi mulai sekarang nih timbulin rasa takut, rasa apa? Muraqabah, bahwa kita diperhatiin terus sama Allah. Ilmu itu takut sama Allah. Intinya ilmu adalah takut. Apa Allah bilang? Innama yakhsyallah ibadihil ulama. Sungguhnya hanyalah orang-orang yang takut kepada Allah. Siapa? Mereka yang punya ilmu. Yang punya ilmu banyak. Apa yang punya ilmu dikit? Yang punya ilmu banyak kalau nggak ngamalin, delemin dia ilmu. Biar ilmu kita dikit, tapi kita amalin. Nanti dikit-dikit, akan Allah tambahin pelan-pelan. Kan tadi dibacain juga ayatnya. Ittaqullaha mastata'tum. Takwalah kamu kepada Allah semampu kita. Jadi akan mampu ikuti para sahabat, beribadah sama seperti para Rasul. Yang begitu kagak mungkin. Allah kasih dengan agama mudah. Cuman apa yang kita dapat mulai sekarang pelan-pelan amalin, tapi dikit-dikit. Ntar Allah yang perbaikin kehidupan kita. Ya. Itu di situ ada kitab itu nggak syarah akidah al-sunnah, syarah akidah al-sunnah di atas. Nah, syarah akidah yang kuning Ustaz jadi. Baca surah Al-Haqqah kan? Al-Haqqah. Panjangan nih, Az-Zumar ini. Az-Zumar 64. Surah 39 ayat 68.
baca. Ayat 68 ya. 68. Iya. Ini salah satu keyakinan kita ya, tentang bab iman, rukun iman itu percaya pada hari akhir. Hari akhir itu meliputi apa sih? Yauma yub'ats, nanti kebangkitan. Orang-orang di luar Islam nggak percaya bahwa kita nanti akan dibangkitkan, karena mereka meyakini bahwa bagaimana mungkin tulang berulang, kita menjadi tulang berulang, itu udah hancur, tinggal tulang doang. Gimana Allah bisa membangkitin? Kemarin di pembahasan akan lagu pekan lalu itu ada bahas tentang Uzair yang dia bilang datang ke suatu kota di surah Al-Baqarah. Gimana nih Allah membangkitin kota yang udah mati jadi dicontoh buat siapa? Sama diri sendiri. Udah ini tunggangannya dibikin mati, makanannya utuh. Ini tidur selama 100 tahun, kemudian dibangkitin. Berapa lama mereka datang? Terus tanya, berapa lama kamu tidur di sini? Dia bilang, aku tidur setengah atau satu hari. Kamu tidur selama 100 hari. Kau lihat, tandai kamu, tunggangan kamu. Allah diriin tulang-tulangnya, kemudian dilapisin daging, dilapisin kulit, hidup lagi. Seperti itulah Allah menghidupkan negeri yang sudah mati. Dirimu pun akan dibangkitkan. Wa nufikha fis sur, a'udzubillahi minasyaitan. Dan kami tiupkan sangkakala itu dengan maka matilah. Fasu'iqa man fis sama'i wa man fil ardh. Matilah yang ada di langit dan di bumi. Ini yang tadi pertanyaan yang tadi saya bilang. Mati nggak? Yang malaikat mati, yang di langit yang di bumi kan, yang di langit termasuk siapa yang kalian fil ardi illa man tasya Allah, kecuali yang Allah kehendaki. Nanti di hadis jelasin ada sisa 2 malaikat yang nggak dimatiin sama Allah semua. Itu malaikat Jibril sama malaikat maut. Nanti malaikat Jibril dimatiin juga sama malaikat maut. Nanti yang terakhir siapa ya? Malaikat maut sendiri. Yang mati dia siapa? Dia sendiri dengan perintah siapa? Allah yang Maha Kuasa. Kita harus yakin itu akidah orang Muslim seperti itu. Jadi kita harus yakin hari kebangkitan ada. Ini penjelasan di sini sudah sumber ayat berulang. Itu surah salah akhir ada nggak? Salah akhir. Di atas TV kalau salah. Surah Al-An'am 158. Baca ya Pak. Monjon. Udah lama nggak dengar suaranya. 158. Surah ke-6. 158 cek. Berapa? Itu kebanyakan apa ya? Waktu dipanggil mamanya ngelawan. Ya. Ketahuan kalau dipanggil mamanya. Tar dulu. Kalau orang dulu dipanggil. Cek. Big, lebih mak. Tuh. Orang yang cepet
Apaan sih, Mak? Panggil rumahnya Apaan sih, Mak? kencengan di. Main. Aja. 15 apa? Anyway. Iya. Tadi Bang Jon kan? Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Hal yang duruna illa an ta'tiyahumul malaikatu aw ya'tiya rabbuka aw ya'tiya ba'du ayati rabbik. Yauma ya'ti ba'du ayati rabbika la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qabl aw kasabat fi imaniha khairan wa muntadiru inna muntadirun. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Hal yanzuruna illa an ta'tiyahumul malaikah. Apakah yang mereka nanti-nantikan? Illa an ta'tiyahumul malaikah, kecuali kedatangan para malaikat. Aw ya'tiya rabbuk, atau kedatangan ketetapan Tuhanmu. Aw ya'tiya ba'du ayati rabbik, atau kedatangan daripada sebagian tanda-tanda kekuasaannya Allah. Apaan? Itu dia tadi salah satunya. Ditiupkannya sangkakala. Itu bukti kekuasaan Allah nanti. Allah yang besar, yang kecil-kecil itu sering banyak lihat kekuasaan Allah. Yauma ya'ti ba'du ayati rabbika, pada hari ini datangnya sebagian tanda-tanda kebesaran Allah Tuhan kalian itu, la yanfa'u nafsan, tidak bermanfaat bagi satu jiwa imanuha, imannya mereka, imannya dia tidak akan bermanfaat. Lam takun amanat, yang dia belum beriman sebelum mengqablu au kasabat, atau yang sudah beriman di dalam keimanannya dia tidak melakukan amal soleh. Mengqablu au kasabat fi imaniha khairan. Qul intaziru inna muntazirun. Katakanlah, nantikanlah, sesungguhnya kami termasuk orang-orang yang menantikannya juga. Kita sama-sama, kita tantangin orang-orang yang menolak kekuasaan Allah, ayat-ayat Allah nanti Allah akan tunjukkan. Kita tantangin, ayo kita sama-sama saksikan. Baca nih hadisnya, surah halaman 303 banyak. 303. Ada nggak hadis nomor 3? Nomor 2? 2 ada. Nomor 2 kita baca. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, ya Abu Hurairah radhiyallahu anhu, semoga Allah meridai ini. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la taqumus sa'ah, tidak akan ditegakkan hari kiamat, tidak akan terjadi hari kiamat hatta tatlu'asy syamsu, hingga terbit matahari min maghribiha, dari arah barat. Fa idza ta'at, dan apabila telah terbit nanti matahari min maghribiha, dari arah barat, amanan nasu kulluhum ajma'un, semua manusia pengen beriman. Yang tadinya kafir pengen beriman, yang tadinya nggak percaya tentang kuasaan Allah dan hari kebangkitan. Dengan Rasulullah ngomongnya kapan nih? Tentang terbitnya matahari dari barat. Nah, kurang lebih 1400 tahun yang lalu Rasulullah ngomong, matahari nanti tanda satu tanda kiamat adalah matahari terbit dari orang berbondong-bondong pengen beriman. Fa yauma idzi, maka pada hari itu Rasulullah bacain ayat yang tadi, la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qabli au kasabat fi imaniha khair. Qul intaziru innamu tazir. Baca.
Yang dua nih, Beh. La taqumu as-sa'atu hatta tadlu'an samsu min maghribiha wa idza min maghribiha amana an-nas kulluhum ajma'un fa yawma idin la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qabl. Tidak akan datang dari hari kiamat hingga matahari terbit dari barat. Dan apabila orang-orang melihatnya telah terbit dari barat, maka orang-orang yang di bumi beriman semuanya. Yang demikian itu terjadi pada ketika tidak berguna lagi iman seseorang yang belum beriman sebelum itu. Jadi kalau udah nanti matahari, siapa yang tahu matahari akan terbit dari barat? Rasulullah kasih tahu tandanya. Kita harus siap-siap. Yang siap-siap kitanya sama matahari. Jadi nanti yang bakal dihitung amalnya adalah amalan kita. Halaman itu buka deh. Ya tuh sore yang bilang 121 di situ. Dia tuh sore kitabnya mana ini? Dibacain nanti ya, ini hadisnya. Wa Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, semoga Allah meridainya, ia berkata, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, badiru bi a'mali sab'an, bersegeralah kalian untuk beramal sebelum datang 7 perkara. Hal tantaziruna illa faqran munsiyan, sebelum datang apakah yang kalian nantikan kecuali kefakiran yang menyebabkan kita merasa apa ya? Orang fakir gimana sih? Susah kayak kekurangan aja ya. Auginan mudghiyan, atau kaya atau cukup, rasa cukup yang membuat kita melampaui batas. Mudghiyan. Au mardon mufsidan, atau sakit yang mengakibatkan rusak di amalan kita, jadi rusak karena sakit. Yang tadi ini sholat diri nikmat, pelan-pelan mulai tuh rasa sakit datang. Wudunya aja juga tayang masa dia gitu. Terus sholatnya syarat tidur entah duduk, kenikmatan udah mulai kurang. Jadi kerusakan yang kita dapat dari amalan-amalan sholat kita nggak sempurna. Walaupun itu satu rukhsah, keringanan yang Allah kasih dalam amal. Cuman mana nikmat, enakan benar kita sholatnya diri, kita bisa baca ayat yang hafalan-hafalan kita murojahin dalam sholat, kita amalin. Coba deh kalau lagi sakit begitu, badan lagi meriang, wudu kena air aja, panas tambah dingin, akhirnya kita tayamum. Kalau gini nggak bisa sempurna beramal, pas itu sakit. Au haraman, atau tua mufnidan, yang membuat kita lemah, kita bikin susah orang. Jalannya udah tiap jalan minta dituntun, mau kemana-mana, tadinya gampang sendirian, susah. Jangan kan naik kendaraan, tadinya jago naik motor, sekarang minta diboncengin. Baru ngegas, belum ngegas ke supirnya dipijit. Yang kenceng-kenceng lah. Oke? Tua kita nyusahin. Awmautan mujahijan, atau maut yang memotong. Kemudian au dajjal fasyaru ghaibin yantazir, seburuk-buruk hal gaib yang dinantikan. Dajjal gaib gak?
Baik. Beritanya sampai sekarang kita belum pernah lihat sosoknya, tapi Rasulullah udah sampein kapan? Dia seburuk-buruk yang dinantikan. Ausa'ah atau hari kiamat, fasa'atu adha wa amal. Nanti atau hari kiamat. Hari kiamat itu sangat berat dan sangat menyusahin. Baca tuh beda. Halaman 121 yang nomor 7. Abu Hurairah. Itu halaman berapa itu? 121. Hadis nomor 7. Iya, hadis ini nomor 7-nya dari 121 kan bahasa Arabnya kan? Hal tantaziruna illa faqran. Kita nih sekarang lagi banyak, lagi nikmat dan punya harta segala macam. Habis itu kan sunatullah. Ntar kita di atas, ada di kanan, di bawah. Yang kita tungguin fakir, kita kurang. Ketika diambil nikmat kita mau. Kalau udah datang tuh udah susah lagi gitu buat beramal. Kemudian atau kita lagi susah sekarang, Allah kasih kenikmatan, kelebihan harta. Yang ada kita nggak ada di masjid tuh, ada di mana? Kafe. Ada di mana? Kafe, di Iya. mall. Ayo kita berbuat toko atau ginan mudghiyan, ginan yang membuat kita melampaui batas. Tadinya kita nggak punya apa-apa, kita di masjid. Begitu kita punya, ada di mana? Di mall. Kafe. Sekarang kita miskin, besok kita kaya. Kaya di mana? Di masjid atau di mall? Cuma ingetin aja. Belanja di Shopee. Sekarang kita sehat, ntar Allah kasih sakit. Ibadah kita udah mulai nggak nikmat tuh. Contoh tadi tuh sholat, wudunya aja udah nggak pakai air, pakai debu. Ya, sholatnya diri nggak bisa, nggak kuat diri. Pakai isyarat. Tak kita duduk, tak kita tiduran. Tua atau haraman yang membuat kita lemah atau mati. Sekarang kita hidup, entah kalau udah tua mati yang memutus semua amalan-amalan kita. Kapan kita bisa beramal kalau kita udah mati? Kalau kita umur panjang, yang kita tungguin siapa yang keburu datang? Dajjal. Fitnah yang paling berat. Yang orang berhadapan dengan Dajjal nggak akan bisa selamat. Apalagi kita jarang baca surah Al-Kahfi. Yang ada nggak punya tameng. Salah satu manfaat baca surah Al-Kahfi apa? Jauhi kejahatan. Jadi tameng untuk fitnah Dajjal. Atau Dajjal kita selamat hari kiamat. Jadi selain Rasulullah bilang seburuk-buruk umat yang merasakan hari kiamat. Makanya mumpung sebelum semuanya terjadi sama diri kita, di hadis yang lain, idza asbahta pada tantaziri masa. Kalau kamu ada di waktu pagi, buru-buru beramal, jangan pakai tunggu. Ntar buru, engke
bangkai Titik mati. Udah, bisanya apa sekarang? Baca Quran. Bicanya apa sekarang? Baca baca hadis pelan-pelan amalin, belajar amalin. Bisa hafalin satu ayat, hafalin satu ayat. Mumpung lagi ada kesempatan. Nggak ada yang tahu umur kita sampai apa? Cukup sekian ya. Mudah bermanfaat. Terutama buat diri saya pribadi. Mudah silakan lebih meningkatkan amal ibadahnya lagi. Juga buat teman-teman semua. Kita selalu berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan untuk melakukan amalan-amalan ini dan mengamalkan ilmu yang kita dapat dalam setiap kajian. Tutup kajian ini dengan baca ada kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah subhanaka billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.